Alright, so nice to see you again. Welcome back to the class. Also, in this great occasion, we will learn about countable and uncountable noun. Mungkin sudah pernah dengar kata countable dan uncountable. Biasanya ini ada di materi SMP, kelas 7, dan mungkin di kelas 8 sebagian juga membahas countable and uncountable, tetapi tidak fokus terhadap countable and uncountable. Nah, jadi di sini kita akan berbicara tentang noun. Noun ini adalah kata benda. Okay, so we will start with the first slide. Yes, countable. Count. Count ini artinya hitung. Sedangkan able ini sama seperti can. Jadi able berarti bisa. So, count hitung, able bisa, diartikan menjadi bisa dihitung. Jadi countable noun adalah benda yang bisa dihitung. Ciri-ciri karakteristik dari countable noun ini adalah yang pertama, every noun that can be counted one by one. Jadi, semua kata benda yang bisa dihitung satu per satu. Nah, tadi kan namanya benda yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung di sini maksudnya adalah yang bisa dihitung satu per satu. Yang bisa dihitung menggunakan number atau angka. For example, 1 buku, 2 buku, 1 book, 2 books, 1 tas, 2 tas, 1 bag, 2 bags, and etc. Jadi bisa dipasangkan dengan number, dengan angka. Okay, next, do not need quantifier. Jadi countable noun ini benda yang bisa dihitung tidak memerlukan takaran atau satuan. Karena tadi bisa langsung menggunakan angka. Jadi tidak sama seperti misalnya gula. Gula itu kan ada takarannya, 1 kilo gula atau 1 sendok gula. So, if it is countable, jika itu bisa dihitung, tidak memerlukan takaran atau satuan. Jadi bisa langsung dikatakan benda dan jumlahnya. Okay. Next, we have can be in singular and plural noun. Jadi ada 2 bentuknya countable ini. Bisa dalam singular atau tunggal yang hanya 1, bisa juga dalam plural atau lebih dari 1, atau biasa kita sebut juga dengan jamak. Nah, bagaimana kita mengetahui benda itu hanya 1 atau lebih dari 1? Singular, hanya 1, itu biasanya menggunakan a bag, a book, a cat, a house. Jadi sebuah. But if it is plural, jamak, itu biasa ditandai dengan tambahan s pada belakang kata bendanya. Misalnya, student menjadi students, atau sock menjadi socks, atau leave menjadi leaves. Kalau lebih dari 1. Oke, jadi contoh dari countable noun ini apa saja? Yang biasanya termasuk countable noun adalah things and people. Jadi benda-benda dan orang. For example, there is a sock on the floor. Nah, tapi perlu diingat, things ini tidak semuanya countable ya. Nanti kita bahas pengelompokannya lagi yang merupakan uncountable. Okay, there is a sock on the floor. Ada sebuah kaos kaki di lantai. Ada sebuah kaos kaki di lantai. Nah, di sini kita bisa lihat sock. Sock ini menggunakan sebuah kaos kaki, a sock. Nah, ini adalah ciri-ciri dari countable noun, yaitu can be in singular form.
Ini adalah bentuk singular karena menggunakan sebuah. Contoh yang lain, the students are studying. Para siswa sedang belajar. Student di sini menggunakan S, jadi merupakan plural form. Lalu, do not need quantifier, tidak membutuhkan takaran. Di sini sama sekali tidak ada takaran. A sock hanya sebuah. Students are studying, tidak ada takaran, hanya menyebutkan para siswa. Okay, so that's it, countable noun. Alright, next. Uncountable. Dimulai dari kata un, seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Inggris ada awalan-awalan yang membuat kata dasarnya itu menjadi arti sebaliknya. Jadi ada un, in, ada this, uncountable. Un berarti tidak, count hitung, able bisa. Jadi kalau kita artikan uncountable tidak bisa dihitung. Uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Karakteristik dari uncountable noun adalah every noun that cannot be counted one by one. Jadi kebalikannya dari countable. Countable itu bisa dihitung satu persatu, but uncountable noun ini tidak bisa dihitung satu persatu atau tidak bisa dihitung menggunakan angka. For example, if it is water, air. So, kita tidak akan bilang satu air, dua air, tiga air, etc. Tapi kita akan menggunakan need, quantifier, menggunakan takaran. Satu gelas air, satu bag air, so 1 glass of water, 2 glasses of water, and etc. Jadi, yang kita hitung bukan airnya, tetapi takarannya, gelasnya. Glass menjadi glasses, 1 glass, 2 glasses of water. Gitu. Jadi, membutuhkan takaran karena tidak bisa dihitung secara tunggal, secara satu persatu. Next, only in singular form. Nah, jadi sebanyak apapun uncountable noun ini, misalnya ada sebanyak karung, ada 5 karung gula. Nah, 5 karung gula itu sangat banyak kan? Tetapi, walaupun gulanya itu ada 5 karung, kita tidak bisa menambahkan es. Jadi nggak boleh sugars. Sebanyak apapun gulanya, tetap sugar. Tidak akan ditambahkan es, karena itu adalah karakteristiknya uncountable noun. Jadi only in singular form akan selalu dalam bentuk tunggal atau bentuk singular. Nah, contoh-contoh dari uncountable noun adalah yang pertama feeling atau perasaan. Jadi perasaan itu tidak bisa dihitung. I had so much fun. Saya merasa sangat bahagia. Nah, di sini ada kata much yang artinya banyak. Walaupun ini banyak, kebahagiaan yang dirasakan itu banyak, sangat bahagia. Tetapi kita tidak boleh menambahkan funs. Jadi hanya fun, karena itu adalah feeling yang termasuk uncountable noun. Bentuk benda yang lain adalah materials atau bahan. There is a bar of gold. Gold ini adalah bahan untuk membuat perhiasan and etc. Nah, materials ini gold, silver, and etc. itu tidak boleh ditambahkan es sebanyak apapun itu. Jadi hanya gold. There is a bar of gold. Kalau di sini kita lihat ada takarannya. Need quantifier, a bar. Bar ini adalah sepotong. Bar. Jadi quantifiernya yang dihitung. Makanya
E-nya ini berdampingan dengan bar. Next, category. Nah, di sini yang dimaksud adalah words category. Words category itu misalnya equipment. Equipment ini kan artinya alat-alat. Nah, di dalam equipment itu akan ada banyak jenis alat-alat. Makanya tidak termasuk countable karena bendanya akan berbeda-beda. Atau ini, they need some literature. Mereka membutuhkan beberapa literature, teori. Nah, di sini ya teori atau karya sastra ya. Literature ini adalah pengelompokan sebuah kategori. Jadi yang termasuk literature itu bisa karya tulis, bisa karya tulis ilmiah, bisa juga cerita, novel, and etc. Maka dia disebut uncountable noun karena merupakan sebuah kategori. Next, liquid or grain or slice. I have a jar of jam. Saya mempunyai satu wadah atau satu toples. Ya, satu toples selai. Kenapa selai itu uncountable noun? Karena kita nggak bisa bilang satu selai, dua selai. Jadi harus ada takarannya. Di sini kita membutuhkan a jar. Jadi takarannya adalah satu toples atau satu wadah. Contoh yang lain adalah grain. Grain ini adalah butir. Jadi benda-benda yang merupakan butiran itu juga termasuk uncountable. Contohnya pasir, beras, gula tadi, and etc. Next, slice. Jadi benda-benda yang bisa dipotong, misalnya makanan ya yang bisa dipotong, itu juga termasuk uncountable. Kenapa termasuk uncountable? Karena nanti kita bilangnya sepotong. Sepotong roti, sepotong daging, and etc. So, slice juga termasuk uncountable noun. Segala bentuk benda yang bisa dipotong, tetapi namanya tetap sama. Misalnya roti. Dipotong, nanti namanya itu tetap roti. Nah, itu merupakan uncountable noun. Oke, next. Contoh yang lain yang mungkin sering terjadi kesalahan ya. Kalau ini money, uang. Nah, uang itu merupakan uncountable. Walaupun kita bisa menghitung uangnya, tapi sebenarnya yang kita hitung itu adalah nominal uangnya, bukan jumlah uangnya. Maksudnya gimana? Nah, karena uang ini kan per lembarnya itu beda nominalnya. Ada yang satu lembar itu nominalnya 10.000, ada yang satu lembar nominalnya 5.000, and etc. Jadi berbeda-beda, maka tidak bisa dikategorikan sebagai uncountable noun karena jumlahnya tidak tentu. Alasan yang lain juga karena kita membutuhkan mata uang. Untuk menyebut itu uang, kita harus membutuhkan mata uang. Rupiah, ringgit, dollar, and etc. So, that's all about countable and uncountable. Now, okay, we move to the exercise. So, I think this exercise is easy. Gampang karena hanya memilih true or false. Jadi, benar atau salah. Misalnya, kalimat satu itu benar atau salah. Okay, let's see. Number 1. There are many sugar in the jar. There were many sugar in the jar. Jadi, ada banyak gula di wadah, di dalam toples. True or false? 5, 4, 3, 2, 1. Yap, benar sekali. It's false. Kenapa false? We have are here. Are ini kan untuk yang plural.
yang lebih dari satu. Sedangkan sugar ini adalah uncountable, di mana uncountable hanya mempunyai bentuk singular, tidak lebih dari satu. Walaupun ini many ya, ini many-nya juga sebenarnya salah, harusnya much. Jadi kata yang benar adalah there is much sugar in the jar. Kalau mau bilang ada banyak gula di toples. Number 2, there is much water in the bathtub. Jadi bacanya bathtub ya, bukan bathtub. Bathtub. Take a bath. There is much water in the bathtub. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, that's true. There is much water in the bathtub. We have is yang merupakan singular, much banyak untuk yang uncountable, and then number 3, there were many suns at the beach. 5, 4, 3, 2, 1. There are many suns at the beach. There are many. Sebenarnya ini benar, tetapi ada suns. Suns ini adalah, sand adalah pasir. Pasir tidak boleh ditambahkan s karena adalah uncountable, selalu dalam bentuk singular, sebanyak apapun itu. So, this one is false. Okay, that's all about countable and uncountable noun. If you have any opinion or any critiques and comment, or do you have any idea, please drop your comment below. So, that's all. Semoga materi kali ini bermanfaat. And bye-bye. See you on my next video.